Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 12 Oktober 2022, kita akan bersama-sama mengikuti Studium Generale yang akan disampaikan oleh anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Bambang Kesowo SH-LLM, dengan topik Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung di bumi. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor I. Gede Wenten. Baik, hadirin semuanya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Izinkan saya atas nama Rektor ya membuka acara ini, dan sebelumnya selamat datang kepada pembicara ya Bapak Bambang Kesowo. Ya. Beliau mantan Mensesnek dan sekarang Dewan Pengarah BRIN. Bukunya sangat banyak, nanti Pak Indra Jati yang akan memperkenalkan beliau. Ya. Jadi saya sebagai dosen malu juga gitu ya. Punya buku, sementara Pak Bambang Kesowo mantan menteri, nulisnya banyak sekali. Sampai sekarang nulis aja terus di Kompas ya. Ya, jadi kurang lebih itu singkat saja tentang Pak Bambang Kesowo. Saya nggak akan berlama-lama ya, karena harapannya nanti pembicara utama yang akan menyampaikan materi yang lebih banyak. Baik, ini adalah Studium General ya, jadi kuliah umum bagi mahasiswa dan juga seminar ya untuk Bapak Ibu. Undangan khusus ada ya, memang terpaksa ya karena pesertanya terlalu banyak ya. Dosen-dosen dibatasi juga Pak Indra ya intinya ya. Bahkan Zoom-nya pun baru dibikin kemarin karena takut nanti terlalu banyak yang masuk Zoom ini. Tapi kita menyediakan link YouTube ya, sehingga kita harapkan peserta-peserta umum gitu ya mengikutinya lewat YouTube ya. Jadi di ruangan ini ada sekitar 800 orang yang disediakan tempat duduk begitu. Nah, topik dari Studium General kali ini itu adalah konsepsi dasar hak kekayaan intelektual. Ya. Barangkali adik-adik mahasiswa belum terlalu familiar, tapi ini
topik yang sangat penting bagi ITB, ya. Karena nanti adik-adik tamat, ya, sebagai sarjana, sebagai insinyur, ya, sangat erat sekali hubungannya, ya. Dan ini sangat penting sekali untuk negara kita juga, ya. Kita berbicara teknologi, ya, berbicara kemajuan, ya, negara kita, inilah mungkin yang paling utama yang harus kita tahu, ya. Jadi kita memang tidak hanya belajar hukumnya, gitu ya, tetapi betul-betul konsepsi dasarnya seperti apa. Nanti Pak Bambang yang akan menjelaskan lebih lanjut, ya, tanpa berpanjang lebar. Saya kira acara ini sudah diatur dengan sangat baik. Terima kasih panitia, ya, semuanya, ya. Dan saya kira saya perlu sedikit memperkenalkan moderator kita kali ini, jagoan kita di ITB, ya, Pak Indra Jatisidi. Beliau mantan wakil rektor, tidak perlu saya berpanjang-panjang, dan mantan dirjen juga, ya, dan memang menawarkan diri untuk jadi moderator, ya. Jadi artinya acara ini sangat penting sekali, ya. Jadi saya kira demikian saja dari saya. Terima kasih semuanya, ya. Silakan ke panitia kembali. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator Profesor Indra Jatisidi. Beliau adalah guru besar di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dan tergabung pada kelompok keahlian rekayasa struktur. Kepada Profesor Indra Jatisidi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati pembicara kunci kita, Bapak Dr. Bambang Kesowo, Sarjana Hukum LLM. Yang saya hormati Pak Profesor Wenten, sahabat saya, teman-teman, para dosen yang hadir di sini, dan anak-anakku yang saya cintai. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan saya dulu Pak Bambang Kesowo ini, sebelum beliau tampil memberikan kita hal yang sangat penting di dalam dunia engineering dan teknologi mengenai konsepsi dasar hak kekayaan intelektual. Pak Bambang saya sudah kenal sangat lama. Saya selama di pemerintahan berguru sama beliau dan sampai saat ini juga berguru sampai beliau. Beliau lahir di Sragen tanggal 27 Maret tahun 1945. Menyelesaikan S1-nya di Fakultas Hukum UGM 1968. Mendapatkan S2 di Harvard School of Law 83, mendapatkan gelar LLM, Legum Magister atau Magister of Law. Kemudian beliau menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM dari tahun 2014 sampai sekarang. Tidak, kira-kira tahun yang lalu beliau pensiun sebagai dosen, ingin mengusulkan diri di dalam hal yang lain. Beliau pernah menjabat menjadi Menteri Sekretariat Negara pada tahun 2001 sampai 2004, Mensesnek. Kemudian beliau mendapatkan gelar S3-nya di UGM. Beberapa penghargaan yang Pak Bambang terima adalah Bintang Mahaputra Utama, Groot Orde van Oranje Nassau dari Belanda, dan WIPO Gold Medal tahun 1997. Beliau benar-benar seorang scholar, seorang birokrat, seorang profesional. Kita sangat beruntung pada hari ini mendapatkan wawasan mengenai konsepsi dasar hak kekayaan intelektual dari ahlinya. Untuk itu saya undang Dr. Haji Bambang Kesowo SH LLM buat kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Bambang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rekan-rekan, adik-adik, anak-anak saya, cucu-cucu saya yang sangat berbahagia. Satu kehormatan yang besar sekali saya bagi hari ini berbicara di mimbar yang luar biasa hebat. Terkenal di tanah air kita. Jadi bangga betul. Saya kira anak-anak, adik-adik, cucu-cucu yang sedang belajar di sini karena akan menjadi lulusan lembaga pendidikan yang luar biasa. Pagi hari ini bersama saya juga hadir rekan-rekan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada Profesor Marsudi. Sama saya ada Insinyur Mumpuni. Di samping sebenarnya dewannya ITB ini juga macannya Dewan Pengarah Profesor Wenten. Beliau yang paling galak, paling vokal. Sampai-sampai tukang remnya Profesor Marsudi itu kalau tidak sabar-sabar mungkin bingung sendiri beliau. Hadirin sekalian saya hormati, pagi hari ini saya memperoleh amanah untuk berbicara. Sebetulnya saya ini dengan senang hati, betul-betul dengan senang hati memenuhi permintaan para mahaguru di ITB ini. Semula saya diminta untuk memberi uraian tentang konsep dasar dan pentingnya pemahaman haki hampir 2 bulan yang lalu. Dan saya menyiapkan betul-betul ini. Tetapi belakangan saya lihat di edaran di media elektronik kita, saya harus berbicara tentang konsepsi dasar haki. Saya pikir-pikir semuanya sama. Intinya sama. Dan karena saya ingin memberikan semacam makna dari uraian konsepsi dasar, karena kalau hanya sebatas konsepsi dasar itu nanti bisa kadang-kala menjemukan, terutama bagi para hadirin semua yang mempelajari ilmu keteknikan yang sangat rasional itu. Saya kemudian mencoba mengkaitkannya dengan soal-soal yang strategis, sehingga nanti mampu menjawab pertanyaan konsep dasar ini untuk apa sih, ujungnya di mana sih. Itu sebabnya saya kemudian memberikan judul pembicaraan ini tentang isu strategis sekitar pengelolaan sistem haki. Isu strategis ya dari konsep dasarnya itu memang penting, tetapi bagaimana fungsinya ke depan ini yang sebetulnya juga ingin saya sampaikan, saya paparkan kepada para hadirin semua. Untuk menjawab persoalan seperti itu, saya ingin menjelajahinya dengan sistematika begini. Nomor 1, saya akan bicara pemahaman dasar. Apa sih haki itu sebetulnya? Mengapa haki? Jadi persoalan konsepsi dasar ini pertama-tama akan saya mulai dengan uraian tentang apa dan mengapa haki. Lalu sesudah itu saya berbicara bagaimana konteksnya haki ini dengan itek, bagaimana kaitannya dengan manusia. Ini saya sangat beruntung berbicara di tengah sumber daya yang akan sangat luar biasa dalam percaturan haki ini. Setelah bicara bagaimana kaitan manusia, iptek, dan haki, saya akan berbicara bagaimana haki dan pembangunan nasional. Ini supaya kelihatan konteksnya. Karena kalau hanya haki terus tidak ada konteksnya, orang berpikir untuk apa mengenali, untuk apa belajar ini. Setelah bicara pembangunan nasional, saya ingin menukik ke sistematika berikutnya,
Terus pembangunan yang berbasis manusia dan iptek itu kayak apa? Kalau itu pembangunan nasional, terus pembangunan nasional yang dijanjikan untuk berbasis manusia. Katakanlah kalau ada yang mengatakan berbasis SDM dan iptek, itu gimana? Korelasinya gimana, jabarannya gimana, alur pikirnya. Setelah itu saya baru akan bicara tantangan apa. Tantangan baik kita sebagai manusia yang berbangsa, bernegara, tantangan kita yang sedang membangun, dan bagaimana dalam konteks haki tantangan itu harus kita jawab. Baru nanti kemudian kita akhirnya. Untuk masalah apa dan mengapa haki ini, saya akan berbicara mengenai soal esensinya, unsur-unsurnya, aspeknya, lingkup objeknya, jenisnya, isi haknya, dan gimana pengaturannya. Kemudian soal peristilahan, ada haki, ada HKI, ada KI, itu nanti saya jelaskan. Semuanya saya jelaskan, walaupun mungkin dalam waktu yang singkat ini saya coba menjelaskan masalah ini. Pertama, mengenai masalah haki ini sendiri, sebetulnya haki itu ada di tengah-tengah kita. Kita hidup, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu saya itu sebetulnya hari-harinya bergaul dengan itu. Bergaul dengan substansi haki itu. Cuma memang masalahnya, pemahaman masalah ini yang belum begitu memadai. Memang sebagai ilmu ini di kakek moyang penjajah kita dulu sudah subur itu. Zamannya pendahulu, alumnus kita yang sangat kita hormati, jadi foundernya, pendirinya negara ini, Insinyur Soekarno, tamatan lembaga ini loh. Jadi saya sangat menaruh hormat. Dan kalian betul-betul beruntung sekali dapat diasuh oleh Profesor Wenten, Profesor Indrajati, dan para guru lain di lembaga ini. Luar biasa. Di Indonesia namun ilmu ini sebetulnya juga di tengah ketika di sana berkembang sudah 1880-an, terus kemudian ditoto dalam banyak pengaturan, sistem pengaturan, sementara di tempat kita ini sebetulnya sebagai ilmu ini baru. Itu pun dulu sebagian oktroi, meret, Auteursrecht atau hak cipta itu dibawa oleh om-om dari Belanda. Dan dengan asas konkordansi, asas penyamaan itu juga diajarkan di Indonesia. Tapi baru terbatas itu. Hal-hal yang bersifat buat minterkan bangsa, jangan terlalu pinter itu enggak diajarkan. Repotnya di dalam dunia pendidikan kita, masalah ini pengelolaan ataupun pengajarannya secara terstruktur, ini memang praktis baru berangkat sejak dekade 80-an. Secara sistematik, secara terstruktur pengajarannya. Namun begitu pun harus diakui ini ternyata berjalan tidak secepat seperti yang kita gambarkan. Banyak faktornya. Jadi kalau kita sudah yang sebenarnya pada dasarnya memang sudah lama sebetulnya hidup sebagai satu hal yang seharusnya kita sistem dalam sistem pendidikan kita juga, tapi belum memberikan perhatian sebagaimana sebaiknya pengajaran. Ini di samping hal yang membuat kita lamban, ada faktor lain. Dan faktor ini betul-betul harus didobrak oleh semua sivitas akademika ITB ini, termasuk perguruan tinggi lainnya. Masih belum berkembangnya budaya iptek, budaya keilmuan yang senyatinya belum merasuk dalam pikiran, gaya, dan gerak kehidupan. Nah ini saya mengkut terus terang saja, Pak Wenten, Profesor Wenten ini maha guru kalian ini malah yang sedang berkampanye mengajak kita untuk semua memperkuat budaya ilmiah kita. Dan ini yang sebetulnya akan menjadi pupuk utama bagi berkembangnya sistem haki kita nanti. Nah dengan uraian ini
Pertanyaannya balik, apa itu haki? Haki itu sebetulnya cabang ilmu hukum. Tetapi dia mengkhususkan diri untuk mendalami ikhwal hak. Hak yang mana? Hak atas kekayaan. Kekayaan yang mana? Kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dari mana? Yang lahir dari manusia. Manusia itulah sebetulnya yang menjadi memang pabriknya, sumbernya kekayaan intelektual ini. Oleh karenanya kalau itu hak atas kekayaan intelektual yang lahir karena kemampuan intelektual manusia itu, unsur yang terpenting dari haki ini, pengertian haki ini pertama-tama manusia. Karena dia sumbernya, dia pabriknya. Dengan kemampuan intelektualnya dia mencipta karya-karya intelektual. Apa saja nanti di belakang. Kedua, unsur kekayaan. Ketiga, hak. Karenanya kalau unsur-unsur ini digabungkan, itu juga menggambarkan pengertian sekaligus istilahnya hak atas kekayaan. Kekayaan mana? Atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kalau kita berbicara dengan teknologi yang kemudian dipatenkan, ya, teknologinya Profesor Quentin membran, penemuannya yang membuat beliau mendunia, dan ini diproduksi di perusahaan besar di Eropa, Amerika sana. Sebetulnya karena buah pikirnya seorang anak Bali yang namanya I Gede Wenten. Sumbernya manusia itu tidak jatuh dari langit karena beliau bersembahyang di pura, tidak. Tapi karena kemampuan intelektual. Jadi ini pertama, bahwa berapa nanti nilainya kok jadi bisa begitu, jangan iri. Kalau yang lain memakai Wuling atau Innova, Avanza, beliau memakai Mercy, ya sudah sepantasnya lah. Jadi ini unsur penting yang membentuk pengertian haki itu. Manusia, kekayaan, hak. Karena haki itu esensinya adalah hak atas kekayaan intelektual yang lahir dari kemampuan intelektualnya manusia. Pemahaman terhadap esensi pengertian tadi sekaligus menghadirkan gambaran tentang luasnya jangkauan, luasnya spektrum tentang kemampuan intelektual, kemampuan fikir manusia, kemampuan rasa karsanya manusia. Ini sumbernya manusia. Kita berbicara tentang manusia karena pokok dasar dari haki ini adalah sumbernya pertama-tama manusia. Manusia yang termasuk yang belajar ilmu keteknikan perekayasaan di Institut Teknologi Bandung. Dengan kemampuan intelektual itu berlangsung kegiatan penciptaan dan penemuan. Lain dengan penemuan yang dalam artian dalam kamus kita discovery. Lain. Bukan, itu punyanya Tuhan kalau yang discovery. Tapi kalau penemuan, invention, sama yang penciptaan, saya mohon maaf ya, agar ceramah saya, uraian saya ini tidak salah pahami. Bahasa Indonesia kita sering membuat kita sendiri juga terlibat di dalam banyak kesulitan. Creator itu penciptaan. Tetapi bukan dalam artian yang maha pencipta. Ini penciptaan yang dibuat oleh manusia, oleh buah pikir manusia. Jadi mohon jangan diperluas sampai ke soal itu. Itu sebabnya dalam bahasa Inggrisnya memang sebetulnya author. Di dalam bahasa Belandanya juga author. Tetapi bahasa kita tahunya itu penciptaan, hak cipta. Penciptaan. Jadi mohon ketika saya katakan bukan discovery lain, bukan kita bicara invention, bukan discovery, yang menghasilkan karya-karya di bidang seni, tari, lukis, pahat, patung, lagu, musik, film, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kalau itu dikelompokkan dalam garis besarnya, pengelompokannya itu ya, seni, sastra, ilmu pengetahuan, 1, 2, teknologi gitu. Kalau itu kelompokan besar. Tapi kalau dielaborasi sehingga nyangkut lingkupnya, isinya, orang bisa bicara mulai seni. Itu dari seni apa sih? Seni bunyi. Ada sound recording, ada voice recording, ada lagu, ada musik, pertunjukan panggung, gerak tari. Ketika di Bandung ini ada grup yang sangat melegenda, namanya Bimbo kan. Coba aja dia yang menciptakan Melati dari Jayagiri itu. Kalau kalian sama habis makan malam sambil baca-baca bahan pelajaran, dengerin lagu itu, rasanya dingin hati Anda, dingin kepala Anda, damai gitu. Pertanyaannya, lagu kok bisa membuat orang larut kayak begitu? Kemampuan ciptanya manusia, kemampuan daya seni ciptanya para kelompok itu. Ini yang nyatanya memberi manfaat kita, memberi kedinginan dalam hati kita, kemanfaatan kita. Dan itu bukannya dia karena makan bakso terus bisa mencipta. Itu dengan curahan rasa, karsa, daya ciptanya. Sehingga bisa membuat orang larut, dingin hatinya enak. Juga dalam bentuk tanda-tanda pembeda untuk barang yang sejenis. Untuk desain produk. Nah, ini teman-teman di adik-adik, cucu-cucu saya di ITB ini sering terjebak. Sebetulnya objeknya desain produk. Tetapi orang Indonesia, kita ketika ngomong itu industrial design, kita ambil kamus, oh industrial itu industri, desain itu desain. Bahasa Indonesia sudah kita masukkan. Kemudian kalau industrial design, apa bahasa Indonesianya? Desain industri. Keliru. Desain industri, kita mau bicara industri hulu hilir, yang kayak apa, industri yang kayak apa. Padahal bukan itu yang objeknya. Objeknya itu produknya, desain produknya. Teknologi, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, terus kemudian perlindungan varietas tanaman. Ini kalau dari lingkupnya, pengelompokan lingkup itu, pengelompokannya dan kemudian pengaturannya dibuat tersistematisasi sehingga itu seringkali menghasilkan pemahaman tentang jenis-jenis haki. Ada hak cipta, merek, dan indikasi geografis. Kenapa? Ini ada sejarahnya indikasi geografis, nothing to do dengan human intellectuality sebenarnya, tetapi begitulah dalam perundingan nyatanya saja perjalanan dan pengalaman saya dalam perundingan internasional itu sapa sing kuat, siapa yang punya pengaruh besar bisa mempengaruhi yang lain, dialah yang prevail. Desain industri ini sebenarnya bukan karya intelektual manusia. Ini tetapi nyatanya bisa didesakkan. Oleh karenanya ketika kita harus ikut karena suara terbanyak dan karena kita akhirnya ikut di dalam perundingan yang melandasi itu nanti saya sebutkan pengaturannya di dalam trade-related aspects of intellectual property rights, ada indikasi geografis. Nanti saya ceritakan sedikit mengenai masalah itu karena waktu. Nah, balik ini tadi desain produk industri. Undang-undangnya tentang desain industri, tapi jangan kejebak. Bukan, kita tidak berbicara tentang jenis industri atau ragam industri gitu. Kita itu bicaranya tentang desain produknya. Paten itu untuk mewadai teknologi, rahasia dagang itu untuk teknologi yang karena pertimbangan tertentu, waktu dan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan, keahlian manusia, sehingga merasa jangan dimintakan paten lah. Tidak usah repot membuat dokumen paten, tanya kepada Profesor Wenten gimana caranya, karena beliau di samping Mahaguru Teknik Kimia, beliau itu
juga magister ilmu hukum juga, itu lebih baik disimpan sendiri, asalkan kita bisa menjaga catatan-catatan bagaimana kita menyimpannya, karena salah satu kekuatannya pembuktian nanti kalau rahasia dagang itu kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu telah salah satu syaratnya dan ini unsurnya mengambil langkah-langkah yang cukup untuk menjaga kerahasiaan. Nah ini satu hal. Tapi ya hati-hati. Ini kemudian diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu sebabnya kita juga pengelompokan ini dalam undang-undang ini nanti masing-masing saya teruskan saja. Ada desain tata sirkuit terpadu. Ini mungkin jadi dosen-dosen guru kalian awal-awal 80 ini rajanya Silicon Valley yang meramaikan pasar di Silicon Valley itu sebetulnya teman-teman di sini. Teman-teman saya dulu waktu itu banyak yang mereka dosen-dosen dan yang kemudian karena karya-karya di dalam desain tata letak mereka itu banyak menjualnya langsung ke Silicon. Dan ini mereka sangat menyuburkan tumbuhnya industri chip di Silicon Valley di awal-awal dekade 80-an. Ini orang-orang sini bukan hanya Cina belum main. Taiwan saja saingannya ITB, orang-orang ITB itu. Perlindungan varietas baru tanaman ini paten teknologi tetapi sebetulnya khusus untuk tanaman. Nah, masalah ini menjadi penting lagi karena nanti uraiannya pentingnya di mana? Karena aspek-aspek dari jerih payah dan karya kemampuan intelektual manusia itu ketika penciptaannya entah itu diciptakan dalam konteks seni tadi ataupun dalam konteks teknologi, karena aspek moral, ekonomi, sosial, hukum, politik. Politik ini terus terang saya beri garis bawah, tapi penjelasannya demikian. Aspek moral, karena betapapun jerih payah karya-karya manusia ini pada dasarnya ini sebetulnya ini adalah product of mind-nya manusia. Ini para ahli semua juga ngomong gitu. Itu intellectual property, intellectual works itu hasil dari human minds yang bukan saja harus diakui, dihormati, dan dilindungi. Ini ide dasar ketika kita membangun konsep haki karena jerih payah ini dan hasil-hasilnya memang harus dibudayakan untuk pengakuannya. Kita mempunyai budaya untuk mau mengakui lah bahwa ini jerih payahnya Profesor Wenten. Karena kalau daun mau mengakui itu jalan untuk menghormati menjadi lebih pendek. Kalau ada pengakuan, ada penghormatan, maka norma pengaturannya, penuangannya dalam bentuk norma hukum menjadi lebih pendek pula. Karena dengan cara seperti itu, perlindungan bisa dilakukan secara efektif. Jadi bukan saja untuk diakui, dihormati, dan dilindungi, valuable assets itu, yang itu sangat dianggap most valuable assets. Ini yang oleh kemudian para filsuf di luar sana mengatakan ini sebagai hak yang dasar dalam kehidupan manusia. Le droit de paternité, the right of paternity. Intellectual property ini product of minds yang bukan saja memberi hak dan hasil karya jerih payah yang patut diakui, dihormati dan dilindungi, tapi juga morally memberi hak kepada orang yang bersusah payah itu untuk menyatakan, mencantumkan bahwa dialah penciptanya, dialah penemunya. Kalau seandainya membrannya Profesor Wenten itu dijual ke seluruh dunia, orang boleh pakai, tetapi di situ ada tulisannya, ini temuannya Profesor Wenten. Yang punya hak untuk menyatakan bahwa itu Wenten, itu adalah penemunya, Pak Wenten itu sendiri. Seperti halnya guru besar seni rupa ITB, Profesor Sri Hadi,
Dia pelukis luar biasa. Silakan dibeli dimanapun, diperdagangkan pun boleh di pasar sekunder, pasar tersier juga boleh. Tapi siapapun karena senang koleksi lukisan, jangan ngurek-ngurek tulisan di baliknya itu pasti ada lukisan Sri Hadi. Sri Hadi bukan Sri sama Hadi, tapi Sri Hadi. Itu yang ITB. Karena ada pelukis lain lagi yang namanya Sri Rohanya Besar Hadi. Ada lagi pelukis lain yang lainnya. Mereka juga punya hak untuk mencantumkan, menuliskan namanya bahwa itu karyanya dia. Sudah dinikmati setengah mati tidak boleh, tidak apa-apa. Juga seperti Jehan Sumantoro yang khas lukisannya matanya mesti selalu blur hitam itu. Tetapi itu banyak, itu kolektornya banyak yang menyenangi. Silahkan dibeli dan diperdagangkan. Itu harganya ratusan juta lukisan-lukisan itu. Jadi bukan melarat jadi pelukis itu tidak melarat juga itu. Tetapi silahkan dimiliki, jangan diurek-urek namanya, jangan diklaim karena saya membeli harganya 600 juta mahal, terus saya urek-urek, saya hapus dengan pakai ilmu apapun tulis namanya Bambang Kesawa. Itu tidak boleh. No, cannot. Tidak boleh. Nah ini sebetulnya hak moral inilah yang sangat mendasari pertumbuhan pagi itu. Bagaimana dengan aspek lainnya? Aspek di samping aspek moral, ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini melekat. Makanya kalau punya program riset untuk nanti akhirnya berujung pada penemuan sesuatu, ya harus ditakar juga manfaatnya ada apa enggak. Tapi demikian itu ditemukan, invented, bagian kedua besar kecilnya itu pasti ada nilainya. Ada nilainya karena ada manfaatnya. Makin besar manfaatnya, makin tinggi nilainya. Saya tidak bicara harga loh, value. Saya tidak bicara price, instead of price, saya bicara value. Makin tinggi manfaatnya, makin tinggi nilainya. Bahwa ada kemudian ekuivalensi di pasar, value itu tinggi, mencerminkan harganya juga tinggi, itu nomor 2. Dalam konteks usaha dan permodalan karena nilai ekonomi itu tadi, ekonom mengatakan itu aset. Bagi perusahaan itu aset. Aspek ini menumbuhkan hak kepada pencipta dan penemu untuk mengambil dan menikmati manfaat ekonomi atas karya intelektual yang lahir dari jerih payahnya. Ini aspek ekonomi ini. Bersama hak moral, hak ekonomi ini yang dilahirkan dari aspek ekonominya karya-karya intelektual itu tadi merupakan prinsip sekaligus kekuatan yang paling mendasar dalam konsepsi hati. Tanpa hak moral, tanpa ekonomi, aspek ekonomi, nilai ekonomi itu tadi, ya hati memang kosong makna. Sebetulnya dalam konteks pemanfaatan. Makanya ada juga hasil-hasil riset yang nanti ujungnya nilainya juga tinggi tapi dipublikasi. Mungkin itu jadi kelas dunia, itu ilmuwan itu. Tetapi ketika sampai di aspek ekonomi, industri tidak ada yang megang, entah karena banyak pertimbangan. Dalam konteks begini, maka nilai ekonominya bisa turun atau rendah atau hilang. Jadi dalam konteks ini kedua aspek ini moral dan ekonomi ini dua hal yang sangat penting di dalam pertumbuhan haki. Bagaimana dengan aspek sosial? Ya gimana juga satu penemuan itu akan memberikan dampak yang beruntun berikutnya. Multiplier-nya besar gitu. Memberi rangsangan kepada penemu-penemu lain untuk berlomba, untuk menemukan
sesuatu yang walaupun sama tapi ragamnya lebih banyak. Mungkin lebih baik, mungkin dalam kualitas lebih tinggi. Dan seperti ini sebetulnya aspek sosial yang dikandung di dalam penemuan-penemuan itu. Mungkin kalau tadi contohnya membrannya Profesor Wendel, satu orang kemudian terangsang untuk membuat yang seperti itu, tapi mungkin teknologi yang lain yang lebih tinggi kualitasnya. Ini sebetulnya muncul karena dampak aspek sosial. Bagaimana dengan aspek hukum ini? Datangnya belakangan. Orang hukum datangnya belakangan. Dalam konteks haki. Yang muncul pertama itu kalian-kalian itu. Para penemu. Baru hukum itu kemudian mengawalnya. Mengawal keseluruhan itu. Dengan konsep itu ditumbuhkan wujud budaya. Budaya pengakuan, budaya penghormatan, dan kemudian ujungnya memberikan enforcement agar bisa dipertahankan dalam konteks memberi perlindungan kepada orang yang sudah berjerih payah dan hasil-hasil dari jerih payahnya itu. Ini sebetulnya aspek hukum lebih ke hilir. Ujungnya memang kita bisa ngomong, when there is no protection, there is no IPL. Ada IP, ada IPL, ada IPR. Ini yang ngomong orang asing, bukan saya. Saya cuma bacakan saja. Tapi intinya, kalau nggak ada perlindungan, ya nggak adalah sistem IP itu. Ini karena fungsi dari hukum dan dalam konteks penemuan-penemuan, konteks haki, ini aspek hukum itu begitu. Dia meneguhkan, membulatkan, dan mengawal keseluruhan konsepsi. Dengan urean ini tadi, sebentar, aspek politik. Ini yang seringkali, ini terakhir. Orang luar hanya ngomong aspek moral, aspek sosial, ekonomi, dan hukum. No. Pengalaman saya menunjukkan aspek politiknya besar. Ketika sekarang ini yang namanya Amerika berkelahi sama Cina, sebetulnya gara-garanya ya yang dicari gara-gara juga itu karena problema intellectual property. Cina bisa maju, Amerika mikirnya dari mana dia bisa ya? Jangan-jangan karena banyak yang sekolah di Amerika, cari pengalaman bekerja di industri Amerika, dia tahu rahasia-rahasia itu. Jangan-jangan itu yang dibawa, kemudian dipakai di Cina. Dan itu pula yang kemudian dihadirkan di pasar kita. Dan itu pula yang kemudian akhirnya menjadi pesaing bagi produk-produk kita. Karena persoalan seperti itu, Cina sama Amerika rame. Kita pun di awal-awal, di hampir akhir abad yang lalu, kita juga begitu. Amerika selalu melihat Indonesia ini gimana. Katanya penggunaan laptop makin besar. Tetapi dari asosiasi saya dengar yang beli program cuma 20. Kalau dari 100 cuma 20. Yang 80 beroperasi pakai apa? Oh pasti ini membajai program. Dia cepat sekali ngitung berapa harganya, kali volume, oh kerugiannya sebegitu. Dia langsung kasih peringatan. Perang dagang ini. Karena apa tujuannya? Di samping membasmi cara penggunaan yang illegal di Indonesia, dia juga membangun leverage dagang. Ya hasilnya apa? Di pasar kita buka untuk paha ayamnya Amerika. Dari haki, ujungnya itu mainnya, pasarnya, ramenya di perdagangan. Saya ingin mencuri start di sini dengan ngomong, hati-hati. Pangkal haki ini ujungnya nanti di ekonomi, di perdagangan. Dan nanti cerita ini berlanjut lebih banyak. Dalam konteks ini akhirnya aspek politik muncul. Pemerintah akhirnya yang harus bersih tegang, berunding. Tapi ujung-ujungnya yaitu perundingan sekarang dipakai
itu dipakai dengan seni yang tinggi untuk membangun leverage, membangun daya tawar untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Alih-alih yang dipukul kiri, keuntungan dapat di sebelah kanan. Banyak alumni ITB yang masuk di pemerintahan dan pada akhirnya nanti akan bergumul dengan soal-soal itu. Ini dasar-dasar yang ingin saya tanamkan dari awal. Dalam konteks ini tadi, saya sudah berbicara lingkup, objek, jenis. Saya pikir tidak usah saya teruskan. Ini saya tinggal, jadi kalaupun diperlukan nanti bisa dicocokkan. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa juga ditanyakan. Ke Jakarta juga boleh, saya suruh datang ke sini lagi, saya juga mau. Nah, dalam konteks jenis, ini tadi ketika pengelompokan itu seni pengaturannya dibuat, ada undang-undangnya, macam-macam ada 7, dan ini sekaligus menunjukkan jenisnya. Ini ada cipta, merek, paten, rahasia. Ini sebetulnya rumpunnya haki. Kalau bicara jenis-jenisnya di sini. Jadi saya bilang begini, terima kasih Prof. Enten. Ini orang yang luar biasa. Mintanya konsepsi dasar. Memang saya pikir kenapa di Fakultas Hukum sendiri yang diajarkan itu hukum paten. Yang diajarkan hukum tentang rahasia dagang. Yang diajarkan hukum tentang merek, tentang hak cipta. Satu, itu belajar undang-undang. Kalau belajar undang-undang, kita memang jadi ahli undang-undang. Ahli mesin melaksanakan undang-undang. Jadi patent lawyer, attorneys, sugih ora karuan Mas Marek. Betul, itu bisa jadi kaya banget. Mobilnya ya kalau yang masih kecil-kecilan ya sama lah. Avanza mainnya di Komdak. Tapi kalau yang sudah gede, maton, mobilnya Lambo, Ferrari. Kalah, dosen ITV kalah. Pakai Avanza pakai Innova. Betul ini. Ini kita cuma jadi tukang. Tetapi yang lebih penting lagi, kita harus menguasai konsepsi dasarnya. Pemahaman tentang basic notions-nya. Ini yang sebetulnya sering dilupakan dalam pengajaran haki. Banyak yang lompat. Di Fakultas Hukum pun begitu. Kurikulumnya berapa SKS? 2 SKS, hukum paten, hukum merek, dan sebagainya. Tetapi mereka ahli di dalam membaca undang-undang, mengartikan undang-undang, mengoperasikan undang-undang, tetapi ketinggalan konsepsi dasarnya, pemahaman mengenai masalah-masalah. Ini ada dulu di cara yang lain, dulu ada persaingan curang. Ada, tetapi itu kemudian dalam perundingan bisa kita turunkan. Ya, persaingan curang itu kan kelakuan manusia, laku manusia di dalam perang dalam pasar di dagang. Kenapa itu tuh tiba-tiba jadi intellectual property, jadi dianggap sebagai kreasi intelektualnya manusia? Bukan kreasi intelektual. Itu perilaku perangai dagang soal persaingan curang itu. Mencuri patennya Pak Penten, dijiplak, digeraji, dijiplak, terus kemudian diperdagangkan. Tapi kalau perlu tidak pakai merek, tapi nanti kalau tanya orang sama. Mendingan pakai lisensi, enggak. Nah ini summing up daripada yang kemarin UGM ini. Sekarang setelah ngomong basic notions-nya tentang apanya sebetulnya, tentang apa unsur-unsurnya, aspeknya. Sekarang sebetulnya jadi apa sih persisnya isinya? Isi haki itu, haki itu sebetulnya yang memang sifatnya eksklusif. Pengertian eksklusif, perhatikan ini. Eksklusif karena saya memang mau niat memberi penghargaan kepada orang yang sudah bersusah payah. Tidak kepada orang lain, tidak adil. Orang yang susah payah lah yang harus
kita berikan haknya sama seperti halnya. Jadi kita banyak yang mengartikan ini hak yang kapitalis, hak yang ini baik imperialis, yang sangat ini begitu. Memang isunya terutama pada saat penumbuhan ini di awal dekade 80-an, saya dihantam hancur-hancuran dengan isu yang politis, ideologis, kontroversi bahwa ini eksklusif, ini sangat monopolistik, ini jadi bangsa monopolistik, nanti kita berpikirnya kayak saki banget, pentingnya cuma maunya sendiri. Ini tidak bertentangan dengan cara budaya kita dan seterusnya. Saya kembali di sini, tetapi kenapa ini tadi hanya diberikan kepada dan dimiliki penemu atau pencipta yang menerima hak, hanya diberikan kepada dia untuk melakukan sendiri. Untuk apa sih isinya? Sebetulnya isinya itu menggunakan sendiri, memperbanyak. Kalau itu hanya diberikan kepada Pak Wenten sendiri yang mempunyai hak menggunakan sendiri, mengambil manfaat, memperbanyak, wujudkan, mempertontonkan, membuat, mendistribusikan, menjual, menyewakan, atau malah memberi izin pihak lain lagi untuk ikut mengambil manfaat ekonomi, memberi lisensi, mengalihkan pemilikan, ya bolehlah, namanya milik, dan mempertahankan, tapi dia juga diberi hak untuk mempertahankan kalau haknya itu dirusui, diambil, diaku orang lain. Nah, ini isi hak itu rinciannya begitu. Nah, sekarang balik lagi ke tadi, hak isi yang seperti itu yang seringkali dulu dikatakan eksklusif sekali, ini monopolistik. Beda sebetulnya, monopoli itu pengertian ketika di pasar ada produk yang lainnya, tetapi kemudian karena kemampuan menguasai pasar itu dengan desain, dengan rekayasa disisihkan semua supaya mati. Itu isu monopoli di situ. Jadi eksklusivitas jangan dibaca dalam konteks monopoli. Eksklusivitas harus dibaca dalam konteks niat kita untuk memberi pengakuan, memberi penghormatan kepada orang yang sudah bersusah payah, susah payah dia mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya. Ya seperti itu, kalau tidak dihargai, kapan bisa maju kita? Kalau senengannya cuma ngambil jiplak terus kemudian pakai jas keliling kota, itu terus-terusan gitu, tidak maju-maju kita. Nah, ada juga yang sebetulnya mengkritiknya, ini individualistik sekali, bertentangan dengan sebetulnya paham kita kebersamaan, gotong royong, Pancasila lah pokoknya. Tapi saya menjelaskan dari awal, keliru. Pancasila kita itu pertama-tama ini yang dijabarkan oleh yang pernah sekolah di sini, namanya Insinyur Soekarno. Dia itu ngomong manusia itu pertama-tama, orang lain juga ngakuin seluruh dunia ini bahwa lahir ceprot memang lahir sendiri, tidak bawa teman, kecuali kalau namanya kembar. Tetapi dia tidak bawa tetangga. Dia lahir sendiri, dia makhluk sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Itu pertama-tama Pancasila juga begitu. Cuma pengamatan selanjutnya, beliau memahami, kalau ini diterus-teruskan, memang penyakitnya seperti di negara lain sudah terlihat. Cara satu untuk mengimbangi supaya ini tidak terlalu ekstrim begitu, maka dikembangkan. Sebentar. Manusia itu hanya ada artinya kalau hidup dalam konteks manusia lainnya. Manusia juga makhluk sosial, hanya punya arti di tengah manusia lainnya. Ini prinsip keseimbangan ini yang kemudian sedangkan individualisme ketika manusia yang pertama, ide pertama manusia sebagai ciptaan Tuhan, tidak ada yang keliru itu dengan pengertian yang benar tentang individualisme. Isme yang menganggap memang manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, yang paling sempurna. Karenanya pantas
kalau itu diberi kesempatan, diberi hak yang luas untuk bisa mengembangkan kemanusiaannya, kemampuannya. Itu individualisme, tidak jahat-jahat amat. Ilmu itu, pengertian itu dari awalnya. Tetapi ketika itu kemudian dicampur aduk individualisme, terus kemudian kalau dulu yang kita kalau bicara individualistis banget sih kamu, gitu. Itu mikirnya itu sebetulnya ingin ngomong egoistis banget sih gitu. Jadi antara individualisme dan egoisme itu dicampur aduk. Pakai ngomongnya individualisme, makanya bilang pertengahan Pancasila. Pancasila sendiri juga mengakui individualisme kok. Dalam artian yang pertama yang bersih. Dan inilah yang sebenarnya membuat keruh. Tetapi alhamdulillah pada dekade berikutnya, terus terang almarhum Profesor Suryono Sukanto, almarhum Profesor Purnati Caroko, itu kayak devil advocate saya. Dia yang nyerang saya, tetapi saya menjelaskan pengembangan haki bukan dalam konteks seperti itu. Karena bagaimana juga haki ini hak atas kekayaan intelektual itu di dalam sistem hukum perdata kita. Profesor Wenten karena belajar hukum tahu. Itu termasuk dalam kelompok hak milik, hak yang paling tinggi derajatnya. Jadi tidak berbeda dengan hak milik. Kalau sampean membeli mobil, itu ya monopoli sendiri untuk menggunakannya, mobil sendiri, beli-beli sendiri, ngapain? Dibilang monopoli terus kemana? Tidak boleh dipakai, harus ngangkutin orang sepanjang pinggir jalan. Memang begitu. Nah, hal yang seperti ini yang keliru ini. Ini yang kemudian saya katakan tidak, karena seperti hak milik lainnya, kita juga mengenal kok syarat-syarat dan pembatasan. Mobil nggak boleh dong dipakai sak maunya, jalan secepatnya, klakson terus-terusan dipakai juga nggak begitu. Itu ada pembatasan-pembatasannya. Sebaliknya ada fungsi sosialnya. Kalau tetangga kita kepleh-kepleh hampir kehabisan darah karena mau melahirkan, bangetan banget sih, nggak mau ambulans, ditelepon nggak datang-datang, dan kasihan itu. Ada fungsi sosial. Hak milik pun juga diliputi oleh haki juga begitu. Itu nanti jabarannya di dalam ketika kita menjelaskan soal keseimbangan itu nanti. Ini saya ingin mempercepat karena waktu kita juga sebenarnya tidak lama. Tetapi saya coba ini tadi isi sudah. Apa boleh dialihkan? Boleh. Mobil Anda jual boleh. Anda sewakan untuk nambah penghasilan untuk Gojek boleh. Anda lisensikan sementara kepada orang untuk memakai untuk Gojek, tapi nanti bagi hasil. Dialihkan tetap boleh, dialihkan sementara juga boleh. Ini sama hak haki ini seperti hak milik di dalam hukum perdata pada hukumnya. Di mana pengaturannya sekarang? Pengaturan ini di internasional sudah gedabiah banyak sekali. Ada 3 lembaga internasional yang mengelola pengaturan soal haki ini. Yang paling banyak memang Badan Khusus PBB yang mengelola mengadministrasikan perjanjian-perjanjian internasional di bidang haki ini. 23 banyaknya. Tetapi ini ada penyakitnya. Dan ini sebabnya kemudian yang merangsang, mengiritasi lahirnya TRIPS Agreement di WTO. Ada pertimbangan lainnya, ceritanya lain lagi. Tetapi ini karena iritasinya itu di mana? 23 yang dihasilkan PBB itu satu, itu norma yang tidak ada sanksinya. Without sanction. Without no sanction. Loh, ada perjanjian, ada peraturan kok tidak ada sanksi. Ya itulah. Nomor 2, sudah tidak ada sanksi, tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa. Tidak ada pengawasan, orang taat tidak dengan perjanjian. Kelemahan yang sangat mendasar inilah yang mendorong dan dipakai negara-negara dagang utama yang mulai terasa kesaingan sejak tahun 80-an, 90-an dengan hadirnya negara-negara industri baru. Profesor Wenten datang dari Amerika, dari Belanda, Swedia, dari Australia,
tambah pinter dengan patennya dia membangun industri di sini dan itu memenuhi pasarnya negara-negara maju pesaing. Seperti itu kecurigaan dan kecemburuan seperti itu yang membuat perjanjian-perjanjian ini harus diperbaiki, diperkuat. Lahirlah TRIPS Agreement itu. Itu agreement namanya resminya agreement. Itu lahir tanpa sebetulnya hasil persetujuan karena sebetulnya tidak ada. Kalau ada yang mengatakan TRIPS Agreement itu berhasil persetujuan, beritahu atas nama Mas Bambang, itu Pak Bambang, itu bohong. Karena perundingnya Pak Bambang. Kompromi. Akhirnya ya tapi terus kemudian kita berhasil. Ini di WTO. Ada yang di UNESCO, ini sebetulnya mati suri. Karena dulu pelopornya Amerika, tapi Amerika sendiri meninggalkan diam-diam. Sehingga Universal Copyright Agreement ini, UCC ini, sebetulnya tidak begitu. Ini di dunia internasional. Gimana di nasional? Kita juga tidak kurang-kurang. Sudah komplit undang-undang kita. Cuma sekarang masalahnya kita gimana melaksanakannya. Melaksanakannya, ini saya loncati, banyak problemanya. Kenapa seperti tidak ada undang-undang sih, ada undang-undang. Kok ada rasa enggak? Rasa bukan undang-undang. Ya karena masalahnya kita itu tadi mengenali undang-undang tetapi tidak mengenali konsepsi dasarnya. Mengapa ini penting dan harus diperhatikan. Kalau sekarang persoalannya balik itu tadi pengaturan peristilahan, sekarang sampai ke saya ke peristilahan, ini konsepsi dasarnya masih HAKI, HKI, KI, udah forget it. Udah esensinya semuanya sama. Istilahnya beda-beda, tapi mengatur esensinya mengatur hak. Hak atas apa? Atas kekayaan. Kekayaan yang mana? Yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Ini semua esensinya sama. Namanya beda-beda, sudah berdebat juga boleh. Saya menjelaskan asal-usul peristilahan itu dan silahkan pakai yang mana suka. Pemerintah sekarang memakai kekayaan intelektual karena itu terjemahan kayak tadi industrial design ini terjemahan dari intellectual property. Karena intelektual itu intelektual, property itu kekayaan, ya kekayaan intelektual. Tetapi yang penting kita itu bicara tentang hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Nah, dulunya malah ada HMI, bukan organisasi mahasiswa itu, tapi hak milik intelektual. Sama, ada sejarahnya. Dan saya membantu menjelaskan itu dalam buku. Saya mohon maaf, sebetulnya punya pikiran ingin memberikan buku-buku itu ke ITB untuk perpustakaan. Tapi ini janji saya, nanti saya sampaikan lewat Profesor Wenten untuk perpustakaan. Bagi yang ingin lebih mengenali apa sih soal HAKI itu. Sama halnya, bukan monopoli kita berkelahi soal istilah itu. Di luar negeri juga sama kok. Ada intellectual property rights, ada intellectual property. Karena mereka ngomong property itu sudah ada di dalamnya kandungan tentang rights. Jadi redundant banget. Begitu pula intellectual property law. Allah itu apalagi itu ngomong kosong gitu. Pokoknya itu bicaranya intellectual property itu dari intellectual works. Ini peristilahan. Sekarang mengapa kita perlu mengelola hati? Mengapa? Tadi mengapa itu konsepsi dasar pertama apa dan mengapa. Ini begini. Ini kalau dilihat bahwa itu ikhwal tentang jerih payahnya manusia, peresan kemampuan intelektual manusia, maka di sini letaknya arti strategisnya HAKI terhadap manusia dan pembangunan nasional sebagai upaya bersama membangun kehidupan manusia. Ya karena kita hidup tidak hanya sekolah terus hidup sendiri, pokoknya bisa makan sehari 3 kali, tidur seneng sudah gitu enggak. Tetapi kita bersama-sama ini karena membangun kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Ini menjadi penting lagi ketika kita membangun itu mau dengan tekad, dengan paradigma untuk mendasarkannya
membasiskannya pada kemampuan manusia dan iptek. Ini saya berbicara dalam konteks, bukan saya mohon maaf kalau ini ada sedikit sifat ideologisnya, politisnya, tetapi saya ingin memberikan pemahaman bahwa haki ini bukan soal dibawa lari-lari dikembangkan untuk haki untuk for the sake of intellectual property. Enggak, bukan. Haki dikembangkan karena ada konteksnya. Konteks ini konteks haki, konteks pembangunan. Jadi ini juga yang sebetulnya nanti pada ujungnya ketika bicara intellectual property, entah itu paten, entah itu layout design atau industrial design, konteksnya haki itu muncul ketika isu komersialisasi, ide komersialisasi dari hasil-hasil penemuan itu untuk dibawa ke industri muncul. Ini kuncinya di haki. Sekarang bagaimana konteks haki dan manusia ini? Ini saya ingin bicara, ya kalau haki manusia konteksnya manusia iptek dan haki, tadi balik saja ke fitahnya. Haki itu ilmu hukum yang bicara dengan objek yang pasti, karya-karya intelektual manusia. Dengan kemampuan intelektual berlangsung kegiatan penciptaan dan invention yang tadi sudah saya jelaskan, bukan discovery yang menghasilkan karya-karya itu tadi. Nah, ini kalau haki, iptek dan manusia, haki atau manusia, iptek dan haki, karena manusia sumber karya-karya intelektual. Dengan kemampuan intelektual manusia merumuskan, menumbuhkan, memelihara, mengembangkan ilmu pengetahuan, itu kemampuan intelektual manusia. Tapi dengan kemampuan itu pula manusia melahirkan, menemukan dan menciptakan karya-karya intelektual di bidang seni, sastra, dan teknologi. Ini jadi keterkaitan manusia, iptek dan haki ya karena sumbernya manusia itu sumbernya. Nah, sistem haki gimana? Sistem haki memang dibangun untuk rekayasa. Ini jadi di dalam hukum juga ada rekayasa, bukan hanya di bidang teknik. Hukum juga rekayasa. Hukum ini sistemnya dibangun untuk membangun budaya meneguhkan, budaya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah manusia dan hasil-hasilnya. Juga sekaligus memberi perlindungan. Ini kontribusi ketika kita menghargai jerih payah manusia, kita menghargai profesionalisme. Ketika kita menghargai hasil-hasil jerih payah, kita menghargai produktivitas. Sistem haki kita tumbuhkan, kita kembangkan untuk atau karena berkontribusi dalam membangun etos profesionalisme dan produktivitas di Indonesia. Nah, ini kalau haki dan pembangunan ini yang ingin saya katakan. Tapi konteksnya begini, ini berbicara agak ideologis, tapi sebetulnya sekali lagi saya ingin membicarakan, menempatkan haki dalam konteks yang benar. Jadi ketika kita membangun itu sebagai upaya bersama kita untuk menciptakan kehidupan kita semua yang lebih baik, lebih maju dan lain-lainnya dalam wadah negara yang kuat juga, yang satu. Kita itu dalam cita-cita kita juga ingin membangun, ini yang sering kelupaan, membangun pemerintahan negara yang mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta. Itu yang dibaca itu cuma 4 itu. Seringkali kita itu melupakan, itu hanya bisa terwujud sebetulnya kalau ada pemerintahan yang kuat, pemerintahan negara. Makanya kita membuat pemerintahan negara yang baik, yang kuat untuk bisa
mampu mewujudkan cita-cita itu sebenarnya satu hal yang sering-sering dilupakan. Itu yang bagus tetapi yang kuat, tetapi yang baik, tetapi itu sering dilupakan. Keseluruhannya ini yang kita sebut sebagai tujuan nasional. Dan untuk mewujudkan tujuan nasional itu kita menata negara dengan berdasarkan ABCDE, ketuhanan, terus kemudian kemanusiaan, persatuan, kemudian kerakyatan, musyawarah demokrasi, keadilan sosial. 5. Jadi itu yang sebetulnya dasar negara kita. Dan itu yang menjadi dasar kita. Konsistensi itulah yang kemudian sebetulnya ingin kita wujudkan. Upaya bersama saya lewati saja ketika dari dulu tujuan nasional kita untuk yang hidup bagus, baik, merdeka, cita-cita kemerdekaan, kebangsaan, dan tujuan untuk mempunyai pemerintahan yang kuat yang mampu melindungi segenap bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam kehidupan. Cita-cita seperti itu bagian juga yang kita tuangkan dalam program-program pembangunan, itu ya bersumber secara taat asas pada apa yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar kita. Ini penting, sikap taat asas. Kalau karpe dewe, tidak ada, sudah namanya bukan bernegara, bukan berpemerintahan. Ini taat asas ini penting mengenai masalah ini. Jadi cita hukum kita itu berpemerintahan, mempunyai penyelenggaraan pemerintahan negara, cita hukum kita yang berpancar pada ideologi yang satu itu tadi. Ini kita ingin menyelenggarakan pemerintahan dengan berdasar aturan yang pasti, aturan yang adil. Jadi yang pasti tidak hanya pasti, objektif, tetapi juga yang berkeadilan. Ini sebetulnya prinsipnya. Nah sekarang kalau seandainya ini harus diwujudkan, cita keadilan dan kepastian itu yang merupakan prinsip keseimbangan, itu pula yang sebenarnya ingin kita wujudkan. Karena kalau cita hukumnya itu juga bersumber pada Pancasila, haki sebagai bagian daripada cita hukum itu juga logikanya harus juga berpangkal pada persoalan Pancasila itu sendiri. Itu prinsipnya. Bagaimana dengan haki? Kalau negara tujuan nasional, sistem hukumnya dasar Pancasila, konsepsi dasar yang melandari sistem nasional di bidang haki juga mesti dibangun di atas cita hukum yang berpancar pada Pancasila. Singkatnya, sistem yang ditumpukan di atas keseimbangan hak dan kewajiban. Haknya diberikan kepada Profesor Wenten karena penghargaan atas jerih payahnya, itu diberi hak untuk menggunakan sendiri. Tetapi pada saat yang sama ada hak adilnya, juga harus ada kewajiban yang ditaati, harus dilakukan. Ini ketentuan-ketentuan itu dijabarkan di dalam undang-undang. Jadi kita tidak usah masuk ke undang-undang, tapi prinsipnya itu, konsep dasarnya itu. Haki juga dibangun dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban tadi. Prinsip keseimbangan ini yang sebetulnya mesti terus kita perhatikan, kita ingat. Dan kalau kemudian sekarang saya lanjut ke berikutnya untuk mengejar waktu. Saya ingin berbicara bagaimana pembangunan berbasis manusia. Karena pembangunan itu dilakukan oleh manusia, dipikir manusia, dilaksanakan sendiri oleh manusia, ya, dan tujuannya juga untuk kehidupan manusia. Maka sebetulnya tidak salah betul dan sudah benar kalau kita menegakkan paradigma pembangunan berbasis manusia dan pengetahuan. Karena fungsi inilah yang sebenarnya menjadi esensi dari paradigma pembangunan berbasis manusia dan iptek. Manusia
adalah pemilik ide, perancang, pelaksana. Dia yang justru mau dibangun itu ya kehidupan manusia itu sendiri. Dari orang politik ngomong dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Itu kalau orang politik, lupakan politik. Tetapi esensinya karena yang merancang manusia, yang melaksanakan juga bukan kambing tapi manusia. Sedangkan yang dituju adalah kehidupan manusia, maka sebenarnya kalau manusia kemudian pembangunan kita lakukan dengan basis alur pikir dan pemahaman itu sudah benar. Tapi isu yang paling penting ini di sini kualitas manusia. Yang karena kalau manusia jadi perancangnya, manusia dari pelaksananya, manusia yang dituju, jadi subjeknya itu manusia. Inti fokus dan istinya core-nya itu manusia. Jadi sangat bergantung di sini isu tentang kualitas manusia. Kualitas baik dalam konteks mental, dalam konteks karakter kepribadian, tapi juga dalam konteks kapasitas intelektualnya yang menjangkau kemampuan penguasaan dan pemanfaatan iptek, kemampuan berinovasi. Ini perhatikan, karena kalau kita konsisten dengan paradigma itu membangun dengan basis manusia dan iptek, maka persoalan yang paling utama yang harus kita juga beri perhatian adalah isu kualitas manusia. Kualitas dalam konteks mentalnya, tapi kualitas dalam konteks kemampuan penguasaan dan pemahaman terhadap iptek itu sendiri. Ini kalau itu kita perhatikan, maka hati, karena ini ITB, ini lembaga pendidikan, sangat penting kita memberikan paham tentang bagaimana politik pendidikan kita ini. Apa politik pendidikan kita menjawab isu tentang kualitas manusia itu. Dan bagaimana rekayasa kebijakan dapat membangun ekosistem yang baik untuk menopang pertumbuhan upaya pembangunan kualitas manusia ini. Ini sejajar dengan ini keberadaan politik, ilmu pengetahuan politik, ristek politik, teknologi. Ini yang digaungkan ini biang keroknya beliau di sini. Itu ngaku kalian sendiri. Tapi itu benar, itu penting, perlu dan penting. Kalau kata Tempo, ini perlu dan penting. Kita punya ini politik teknologi. Kalau pada kepanjangan politik IP, ristek, inovasi, politik teknologi kita singkat. Ini kita betul-betul punya ini. Nah, sekarang masalahnya di mana? ITB, perguruan-perguruan tinggi lainnya, lembaga-lembaga riset dan pengembangan teknologi lainnya di seluruh Indonesia ini sebetulnya terikat pada satu undang-undang. Senang tidak senang, kalau kurang senang, kurang baik, kita sempurnakan. Itu sikap kita begitu saja. Kita punya undang-undangnya nomor 11 tahun 2019. Cuma sampai sekarang ngatang-ngatang saja kayak orang sakit tidak diobati. Urung dijabar nih mas. Ini yang sedang kita kejar-kejar. Gimana? Itu undang-undang itu supaya dilaksanakan untuk seluruh rakyat Indonesia dalam dunia pendidikan, dalam pemajuan riset, teknologi, perekayasaan, litbang jirap lah istilahnya ke inovasi. Itu gimana? Ini rencana induknya mana? Ini belum. Dan ini masih harus dikejar-kejar terus, dan kita di Jakarta ngejar-ngejar seperti itu. Itu karenanya Prof. Enten, ini ada Prof. Marsudi di sini juga. Saya berpikir tidak salah kalau ITB ini terjun langsung. Kalau perlu saya fasilitasi. Saya ketemu di deputi, saya pertemukan dengan deputi kebijakan riset kita yang sedang menyusun, memimpin prakarsa penyusunan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Ini kalau sah, UI boleh, Gajah Mada boleh, Pajajaran boleh,
mana lagi boleh lah, dunia ilmu pengetahuan makin banyak yang royok itu makin baik, makin cepat. Tapi besok kita makin bisa mengkonsolidasikan pemikiran ilmuwan, cendekiawan nasional kita, sehingga itu betul-betul jadi milik kita bersama. Ini soal so far dalam pembangunan berbasis manusia dan iptek, atau orang kalau mau gagah knowledge based nation katanya itu membangun dengan basis kualitas dan kemanusiaan, itu sudah bagus lah itu. Cuma gimana kita melakukannya? Ini kita juga harus sadari soal kualitas itu tadi. Untuk memajukan kualitas, bukan saja dalam artian mental, tetapi juga kemampuan pemahaman dan kemampuan penguasaan dan kemampuan pemanfaatan. Bukan hanya pemahaman, penguasaan, tapi pemanfaatan iptek itu. Ini jadi banyak loh di antara kita yang cuma ngomong aja begini. Nah itu ecehan atau omongan sudah abad yang lalu. Kita ngapain sih susah-susah? Kayak orang Jepang itu loh, itu pinter jiplak, cepat majunya daripada kita masih harus rekayasa, harus pakai mikir, kita mulai dari akhir atau mulai dari awal, bolak-balik begitu. Kenapa enggak kayak orang Jepang? Kita itu cuma seneng ngomong kayak orang Jepang, tetapi tidak mau niru kenapa orang Jepang bisa begitu. Untuk bisa ngambil, itu bisa milih, itu orang kalau enggak tahu enggak bisa. Kalau nanti bedok pitik, enggak tahu ayamnya itu yang kecuri itu perempuan apa laki. Namanya bedok, namanya curi. Kita enggak bisa milih. Kalau yang pinter, mereka belajar dulu sehingga bisa mengenali jenisnya. Oh, mana yang baik untuk kita cocok, itu yang kita curi. Kalau mencuri pun tidak seperti mencuri ayam juga. Kita curi, kita lihat, kemudian kita kembangkan. Itu orang Jepang. Dia tidak punya sumber daya alam sekaya kita, tetapi dia bisa semaju dan dia bukan anggota Nasdem, partai politik itu yang berslogan restorasi. Tetapi sejak restorasinya Meiji 150 tahun yang lalu, dia menyiapkan manusia-manusia yang mampu mengenali, mampu menguasai, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sebetulnya kita itu tidak hanya ingin tiru-tiru. Taiwan sama saja. Itu komponen Amerika dari NASA sampai ke industri komputernya segala, itu komponennya orang Taiwan yang bikin di dunia yang semakin terkoneksi itu hal-hal seperti itu. Tapi itu pun hanya bisa melisensi kalau dia punya kemampuannya, dia punya pengetahuannya untuk itu. So far dengan masalah politik pembangunan dan seterusnya sudah saya lewati aja. Ini memberi perhatian terhadap iptek, riset dan inovasi. Jadi kalau ada anak-anak, Pak Wakil Rektor, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu bergerak di jalan karena menuntut ini penyelenggaraan pemerintahan kok aneh sih, pating pendalitan gitu, tidak salah, mereka biarkan. Beri aja bimbingan. Mereka juga mempunyai itu masa depan mereka. Mereka yang akan mempunyai masa depan dan bertanggung jawab untuk masa depannya. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak pasti dan tidak adil, itu secara prinsip sebetulnya juga karena itu cita yang tidak terwujud dari apa yang kita lakukan. Jadi fasilitasi saja. Bagian hampir terakhir. Saya ingin bicara tantangan ke depan. Lagi ini gimana? Dengan uraian yang sampai ini mengeringkan tenggorokan ini, persoalannya lantas apa masalahnya? Tantangannya di mana? Saya ingin bicara begini.
semasa upaya kita untuk menumbuhkan sistem haki sejak dekade 80-an yang lalu. Itu jadi kalau dihitung 40 tahun yang lalu, itu juga masih terasa lambat. Masalahnya itu satu, karena memang kita masih punya problem sosialisasi yang masih harus kita tingkatkan terus, kita kita pahamkan, sebarluaskan. Jadi ini saya anggap saya juga membantu untuk sosialisasi masalah haki. Ini kurang betul. Masalah-masalah haki itu seringkali cuma kalau datang ke daerah langsung ditodong. Gimana caranya mengisi formulir untuk pendaftaran paten? Itu mobil-mobil keliling sosialisasi menawarkannya begitu. Tetapi tidak pernah, ini kenapa ini penting ini, kenapa ini seperti ini. Jadi itu hanya sudah fasilitasi teknis sekali. Ini masalah-masalah yang mendasar ini memang paling benar itu sebetulnya di dunia pendidikan. Tapi di pengajaran ilmu hukum pun ini sebetulnya belum merata dan belum tertata secara sistematik, secara terstruktur. Ini nyatanya demikian. Ada beberapa masalahnya, antara lain memang kurangnya tenaga pengajar kita. Tetapi dalam konteks ini, jangan masalah hukum saja. Ini itu pula bidang pendidikan yang keilmuannya membekali peserta didik sebagai calon kreator, calon pencipta, penemu, inventor, seperti di teknik, pertanian, biologi, peternakan, masih asing juga dengan ilmu ini. Masih asing, Pak. Jadi ini sebetulnya di Jogja, terus terang saja saya beritahu, saya mengajar di Jogja. Di Jogja itu yang bicara soal katanya hak cipta itu kota budaya, Fakultas Ilmu Budaya itu tidak ngajarin haki. Dekannya sendiri ngaku seperti di forum begini, iya, kami belum ngajarin seperti itu. Kepada dekan-dekan Fakultas Teknik, Pertanian, Biologi lainnya saya tawarkan, kenapa enggak? Kalau anak-anak didik kita di bidang teknikan ini kita dulu ajarin hukum tenaga kerja, kenapa enggak kita ajarin bahwa susah payah mereka itu ada aturannya, dan bagaimana memeliharanya dia harus tahu, bagaimana mengelola, mengeksploitasinya dia harus tahu. Karena kalau tidak tahu dia hanya jadi tukang, jadi mekanik, jadi tukang buat tok. Tetapi kemudian malah pedagang yang memutarkan. Nah ini saya kira dengan tulisan merah ini Prof. Indrajati ada kebutuhan objektif untuk memikirkan ini. Apalagi dan oleh ITB. Udahlah, gimana merundingkannya, saya bukan ahli kurikulum. Bukan. Saya tahu ilmunya tapi saya tidak tahu kurikulumnya. Gimana rekayasanya di dalam pengajaran. Silakanlah bicara dengan teman-teman di Pejajaran. Atau kalau perlu dengan teman-teman di Jogja. Saya akan fasilitasi kalau sama Jogja. Silakan. Nanti kuliahnya zaman sekarang mau pakai begini, kuliahnya tidak usah ke Jogja, dari Bandung saja. Nanti nilai kita transfer ujiannya. Tetapi penting anak-anak itu kita beri ini, Prof. Ini terus terang saya kalau anak-anak yang para calon penemu ini sendiri tidak kita bekali dengan ini, saya tidak tahu lagi gimana kita mau memajukan soal ini. Nah, gimana tantangan di dunia nyata? Saya ingin begini, hati-hati. Dunia berubah cepat. Generasi mereka itu menghadapi tantangan yang sama sekali tidak kita bayangkan sebetulnya di abad yang lalu. Di tahun 80 saja ketika saya diperintah untuk membangun sistem haki ini, terus terang saya belum sepenuhnya bisa membayangkan apa yang kita hadapi tahun 2020-an ini. 2020. Ini situasi yang dihadapi oleh anak cucu adik kita. Tiba-tiba kalau dulu orang bicara globalisasi, sekarang ini yang terjadi adalah era kompetisi dan daya saing. Survival of the fittest katanya.
penguasaan ilmu dan pengetahuan dan teknologi dan kemampuan pemanfaatannya itu menentukan daya saing bangsa. Menentukan daya saing. Jadi ini betul-betul penting sekali ini. Nah sekarang masalahnya kalau itu katakanlah prolognya, tantangan di lapangan yang nyata gimana? Inilah perubahan iklim, tuntutan kemakmuran, ini menuntut pentingnya kebijakan yang mampu memberi arah, strategi dan prioritas iptek dan riset kita. Karena apa? Alih-alih kita sendiri masih bicara pemahaman dasar haki yang belum jelas-jelas, tetapi di dunia sekitar haki sendiri berkembang isu yang baru lagi. Itu yang new issues yang nyangkut tentang traditional knowledge, tentang traditional cultural expressions, tentang isu sekitar genetic resources. Saya bahagia banget hari ini ditemani sama Ibu Tri Mumpuni. Beliau orang yang tidak hanya dikenal dari aktivitas kemasyarakatannya di Indonesia, tapi di dunia. PBB ngakuin, Raja Inggris ngakuin, Presiden Amerika ngakuin, kurang apa lagi. Persoalan genetic resources, kalau misalnya kalau kita fokuskan dari new issues ini saja, pertanyaannya coba adik-adik, cucu-cucu saya coba perhatikan sekali lagi. Di dunia ini PBB sendiri ngakuin pusat-pusat sumber daya genetik dengan keragaman yang luar biasa tinggi di dunia ini hanya ada di sekitar 3, di sekitar Amazon, di sekitar Afrika Tengah, dan di Indonesia. Ini diakui. Kekayaan keragaman hayati kita itu diakui sekali. Itu jadi sumber, betul-betul sumber kekayaan genetika yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita? Kita mau apa? Saya ingin ini untuk anak-anak, untuk cucu-cucu kita, dan yang mengantar para guru kita. Gimana mereka akan menghadapi dunia yang berubah sekarang dan masa depannya. Skenario 2030, berapa penduduk dunia kita? 8,5 miliar. Katakanlah itu yang pesimis sekali. Karena sekarang penduduk dunia itu 2020, ini statistik PBB, 7,6 miliar. Di Indonesia tahun 2022, 276, 275. Statistik di Badan Pusat Statistik itu angkanya juga ini perhatikan 2022. Kalau 2030 samakan dengan tingkat pertumbuhan yang seperti sekarang ini, kira-kira akan menjadi 280-285 juta 2030. Nah sekarang persoalannya ini, pertambahan penduduk seperti ini kita dampingkan dengan masalah perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan pandemi kemarin. Itu ditambah dengan perubahan nilai dan gaya hidup. Sekarang ini kita aja kalau makan maunya sayur yang organik, mau yang anorganik lagi. Obat juga minta ini organik apa bukan. Kemana kita cari kalau kita tidak mau anorganik? Kita carinya ke sumber daya hayati akhirnya. Di sini akan terjadi perebutan yang luar biasa di dunia ini. Jadi perebutan ini kuncinya begini, siapa yang kaya, punya kemampuan, dan kaya dengan bekal teknologi tinggi, dia yang prevail. Ini yang akan menang. Jadi konflik seperti ini memaksa kita untuk juga memahami geopolitik dan geoekonomi kita. Sekarang kalau seandainya ini harus dengan angka-angka, ini tadi angkanya kependudukan kita 275, kalau dari 210 13%, satu tahunnya rata-rata masih 1,1 gitulah. Itu tetapi 275,36, katakanlah 276. 230
ketika karena ancar-ancar 230, 235, 245 itu kayak angka-angka yang ajaib itu, ini kita ikuti itu 285 sudah. Bagaimana komposisinya di pedesaan? Ini fenomenanya. Yang di perkotaan makin tambah terus. Ini angka-angka BPS loh, bukan angka saya. 2010, 2020 dari 49% dari total penduduk kita ini tahun 2020 menaik yang tinggal di perkotaan, entah dia jadi kerja di ojek, entah dia SPBU, di Indomaret, di mall, laki-laki perempuan. Tapi yang di pedesaan perhatikan dari 2010 ke 43 ini mempunyai makna masing-masing. Satu, ketika pertambahan penduduk tadi sebetulnya menyangkut namanya apa yang perlu kita perhatikan, ini jumlah yang perlu diberi makan, tetapi pada saat yang sama working power untuk memproduksi makanan di pedesaan itu makin menurun. Tahun 2010 komposisi yang di pedesaan 50 sudah jomplang, yang 2020 20 saja deh, 25 oke. Itu yang di perkotaan proyeksinya akan meningkat yang 60, yang di pedesaan tinggal 40. Turunnya kalau 10 dari 50 itu 1/5, itu turunnya 20%. Working force di pedesaan yang memproduksi pangan itu berkurang. Tetapi sebaliknya ketika kita bicara luasan, ini penduduk itu tadi yang ingin saya ungkap ini. Dari luas daratan yang 1,9 juta kilometer persegi, lahan pertanian kita itu dari 254 itu turun terus menjadi 250. Karena banyak penjelasan. Kalau itu tadi kontroversi hanya kota dan desa, oke lah kita anggap yang di sawah, di lahan, di kebun, di ladang itu yang di pedesaan. Itu jumlah working force-nya begitu. Tapi ini luasan lahannya. Jadi 80.000 kilometer persegi, sawah itu tinggal 51. Jadi apa yang terjadi di sini? Ada persoalan yang sangat besar dalam konteks apa, gimana kita mencukupi itu. Kita tidak akan bisa kemana-mana. Ekstensifikasi sawah sudah terlanjur jadi kota, sudah jadi kawasan industri, mau kita gusur lagi, ini akan menjadi masalah. Jadi problemnya apa? Teknologi. Nah sekarang masalah teknologi inilah makanya pertanyaan. Kalau salah satu dari contoh genetic resources yang mendorong kita kalau teknologi persawahan tidak bisa kita perluas, produksi peningkatan pangan harus kita jawab dengan teknologi. Katakanlah salah satu sisinya di mana kita mampu membuat menemukan varietas-varietas padi baru misalnya. Tapi yang tidak hanya di sawah terus, karena sawah sudah sulit kita perluas lagi. Kita harus mikir gimana kalau persawahan di ladang, di rawa gambut. Persawahan malah kalau perlu, kalau bisa di laut. Lahan luas wilayah kita itu 5 juta kilometer wilayah nasional yang daratan cuma 1,9. Nah jadi inilah sebetulnya tantangan kita, ini saya persingkat. Kalau tantangan seperti ini pagi ini harus kita jawab, maka pertanyaan yang gandul ini tinggal lantas gimana? Pagi ini penting tidak kita perhatikan? Ini pertanyaan. Sebaiknya saya tidak menjawabnya karena saya sudah mengantar. Jadi para hadirin semua yang saya harapkan tidak. Kalau saya memberi kepean, saya bilang perhatikan ini. Pertumbuhan haki ini perhatikan. Setidaknya bekali kalau kita ingin kualitas manusia untuk membicarakan masalah itu adalah penting, maka kualitas manusia dalam konteks ini, kalau yang para penemu itu kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi diolah di sini, kalau menurut saya bekali mereka dengan pemahaman tentang haki itu sendiri. Jadi dengan antaran yang kayak
lari-lari ini saya kira saya akhiri. Saya minta maaf kalau karena waktu ada yang kurang jelas. Tetapi ini akan saya tinggal ada bahan ini dan saya berjanji nanti akan menyampaikan untuk kelengkapan kepustakaan kita, perpustakaan ITB ini dengan buku tentang pemahaman dasar sekitar haki. Lebih kurangnya kalau ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om. Terima kasih. Saudara sekalian, saya memang sengaja tidak menghentikan paparan yang begitu menarik karena banyak hal yang perlu kita tahu, kita pelajari, kita kembangkan untuk mendorong inovasi, mendorong cipta. Ya. Dan Pak Bambang nanti sudah menyiapkan materi-materi yang bisa diacu oleh adik-adik sekalian. Saya tahu adik-adik sekalian akan ujian sebentar lagi dan akan bergerak keluar dari Aula Barat ini. Sebelum kita menutup acara ini nanti, saya hanya ingin satu komentar saya dari mahasiswa, satu penanya. Ada yang mau bertanya? Satu? Jelas semuanya? Dari teman-teman? Satu? Ya, satu saja ya. Yang lain kan nanti kita beri kesempatan pada kesempatan berikutnya. Silakan deh. Mikrofonnya di situ, di depan. Maju ke depan. Tes. Iya. Perkenalkan, saya Ferdinand Langga dari Prodi STI, dari Fakultas TI. Di bidang keilmuan saya, utamanya di teknologi itu banyak sekali penemuan-penemuan teknologi. Namun pada akhir-akhir ini dan juga sudah lama juga terdapat berbagai pelanggaran mengenai copyright, gitu. Utamanya di lisensi dan hak cipta. Pertanyaan saya, bagaimana pendapat atau mungkin arahan dari Dr. Bambang mengenai copyright atau hak cipta di wilayah teknologi seperti software, kode, dan seperti itu. Karena seperti yang saya lihat sangat susah untuk membuatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ananda, saya mohon maaf ya kalau pendengaran saya kurang baik. Tapi ini sekitar pelanggaran copyright untuk software. Tidak pernah ada ending story soal itu. Betul, itu enggak ada. Tetapi begini, satu, memang masalah layout design ini soal yang dari segi keilmuan sendiri berkembang. Pertama kali itu ketika sebagai desain itu dulu subject to copyright rezimnya hak cipta. Tetapi bagaimana memproses layout desain ini sehingga bisa diproduksi dan kemudian digunakan untuk menggerakkan komputer dalam bentuk chips yang seperti ini, itu dulu paten. Nah, karena perpindahan rezim ini, memang di dunia internasional kemudian berkembang pemikiran, kenapa tidak menyatukan itu dalam satu rezim? Itu makanya yang tadi saya sebutkan, sekarang itu dipindah dalam rezim tata letak sirkuit terpadu itu. Itu dalam satu bungkus sekarang. Nah, sekarang pakai nemput juga, walaupun itu satu bungkus hanya pengaturannya. Tetapi gimana kalau pertanyaannya,
kalau dari awal sebelum menjadi yang sebegini itu layoutnya dibajak, katakanlah begitu. Sehingga dia juga membuat, terus orang berpikir, loh kalau yang dibuat seperti itu kan dasarnya desain yang saya buat. Rancangan-rancangan pengaturan lapisan-lapisan yang saya lakukan, desain dari yang saya susun. Jadi itu tetap bisa menjadi pengaturan sendiri, tetapi itu memang perlu pembuktian. Yang perlu dibuktikan apa? Bahwa cara kerjanya itu sebetulnya sama seperti ketika desain awal. Jadi ini harus dibuktikan. Karena hanya dengan kekuatan ini bisa beranjak untuk mengatakan you salah apa enggak, you berhak apa enggak. Jadi tetap ada. Makanya masalahnya begini. Ini yang ingin saya mohonkan. Coba beri ini mata pelajaran basic konsep daripada intellectual property ini. Sehingga para perancang dulu, senior-senior Anda, demikian selesai membawa layout desain itu langsung tadi yang saya sebut Silicon Valley di California sana. Mereka yang kemudian merapikan, kadangkala mereka yang menyempurnakan, terus kemudian memproses, mengindustrikan, memproduksi, sehingga itu. Dan seperti itu, pelanggaran seperti itu bukan berita yang terbetik di Bandung. Hitachi dan Samsung itu berkelahi karena Samsung itu bergerak dengan program-programnya Hitachi yang dibuat. Nah, hal seperti ini ketika karena dulunya Samsung itu juga katakanlah berinduk di Hitachi, makanya sisa-sisa termasuk keahlian, knowledge-nya yang masih orang dilatih di Hitachi, kemudian pulang dan kemudian mengembangkan Samsung, kemudian juga dia membawa pengetahuannya dari Hitachi. Nah, kemudian masalah gimana ini soal istilahnya ada secrecy agreement-nya, itu gimana perlindungannya. Dulu ada janji enggak, kalau kamu minggat dari sini, pindah dari sini, itu kalau pakai ini kamu pakai di pabrikmu yang baru, kamu harus permisi loh. Jangan langsung begitu saja. Tetapi ini jawaban saya ini garis besar. Karena itu perkuliahan itu ada di perkuliahan tentang aturan tentang layout design itu. Tentang hak cipta juga. Dan ini saya pikir perlu anak-anak ITB mengenal ilmu ini, mengetahui ini. Karena kalau tidak ya begitu, sudah susah-susah, cuma jadi kayak tukang aja kan, orang lain menikmati, ngeroyokin, nyolongin, tetapi gimana ini bingung. Saya kira itu ya, memang saya betul-betul concern betul dan saya ingin ITB mudah-mudahan nanti diberi bekal bukan hanya aturan perburuan tetapi juga aturan tentang kekayaan intelektual. Begitu. Terima kasih, Pak. Baik, jadi mungkin teman-teman dosen, kolega saya, kita memang harus segera memikirkan bagaimana sosialisasi pembelajaran sehingga haki ini kita kuasai dan dia menjadi bagian daripada kita untuk membangun manusia, menguasai iptek yang kita kembangkan di ITB ini. Pada kesempatan ini, mari saya akan menghimbau sekalian memberikan big applause untuk Pak Bambang akan materi yang telah disampaikan. Saya serahkan kembali kepada MC kita. Kami mohon kepada Dr. Bambang Kesowo untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Bambang Kesowo. Kepada Profesor I. Gedewenten, kami silakan.
Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.